Mereka tidak memiliki crowd control area yang cukup besar. Yang Menjadi jawaban. Gimana dengan Rubiko? Menurut KB, apakah itu worth it? Itu bakal menjadi stopper untuk Anavel. Oke, welcome the grand final, a derby international. It was Glory versus Fnatic Onyx. Let's go to Land of Dawn. Grand final kita, best of 7. Tidak main-main, apakah langsung ngebuka 4-3 masuk game ke-7 nanti atau Untuk bisa secure Turtle lebih pasti lagi. Mengingat dari Anavel dengan Lancelot, berarti kemungkinan besar dia akan bermain dengan lane jauh nanti di atas menit yang kelima untuk memanfaatkan. langsung crossing deh, ngambil jungle lawannya. Oversblot, kilasan Sejain. First blood lebih pun terjadi membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kehilangan Dreams di early. Wah, ini aggressive play yang terlihat sejak awal bahkan, tapi Sans Menambahkan kali ini lihat Sans tidak mengeluarkan flicker yang dia miliki. Lebih baik dia turun dibanding trigger di saat menuju ke dalam. Pick, Tarto tapi Anavel mencoba untuk mendapatkan satu poin kill pun game entertain. Anavel masih bisa selamat di arah bottom lane dari seorang Calvin Winata. Rohot Winata coba dibalikan kembali keadaannya dengan level dari Kairi yang belum mendapatkan level 4. Membuat tidak adanya tahun di depan sana. Oke, tapi Retribution pun sepertinya dipaksakan untuk digunakan di area bottom lane. Sehingga ini akan menciptakan sebuah informasi agar nantinya Kairi bisa mendapatkan level 4. Keadaan dari Fnatic Onyx seperti keadaan yang berbeda dari pertandingan pertemuan terakhir mereka di babak final upper bracket. itu dia. Dan untuk melihat Fnatic Onyx ya, ini tim yang aktif banget loh. Masalah scavenger trap dari awalnya, Be. Bahkan dari spawn scavenger yang pertama loh. Ini kelihatan banget. Dan untuk level ini sangat-sangat penting XP lane. Dan juga nomor yang kita tahu sekarang dari wave 3 bahkan udah dikasih mid lane dulu sebagai level untuk level 4. Oke, Iya, agar lihat bisa mendapatkan ultimate. kondisinya Profesor KB, dia membuat Dreams berada di level 4 tapi sedikit terlambat. Langsung ada penalty center, Retribution, Roman Novel! Take over berhasil dari seorang Kairi. Meskipun begitu Kairi harus menjadi korban kekerasan sosok tim EVOS Glory. Lebih 2 poin kill di tangan dari seorang Flavi. Flavi dengan Teris yang mungkin harus di-respect oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka harus melihat dari pertandingan kemarin di mana Teris dan juga Lancelot menjadi kunci yang sangat penting. Itu dia, satu kunci Retribution yang on point, pattern yang unik, bisa menjadi power untuk Anavel. Wow, permainan agresif dan tentunya tidak melupakan bagaimana objektif yang masih dibawakan juga dengan pergerakan yang sangat-sangat solid. Dan sekarang cewek sepertinya dalam ancaman karena dia belum mendapatkan form yang sepadan dengan Brans. Iya kan, kalau memang dari hero-nya harusnya Roger tetap lebih galak kan, Be, untuk gold lane-nya sendiri. Tapi kalau di backup nih, Be, ceritanya akan lain lagi. Udah pasti, apalagi di backup Roger sendirian aja udah powerful. Gimana kalau misalnya dia akan mencoba untuk membuat keuntungan bagi Brans. Karena dari awal kita Oke, Lim. Langsung instan balik yang 4-0-nya ya. itu dia. Oke, tapi back to the game. Kali ini masih di menit yang ketiga. Objektif selanjutnya di turtle kedua akan segera muncul. Golden, cewek ini mau nggak mau kan, dia jadi harus ngebuka side untuk iboinya dulu. Ya, ya, kayak mau nggak mau mainnya juga harus lebih ke play defensif, apalagi dengan cewek yang bermain sebagai Cloud, mau nggak mau dia juga harus mengikuti tempo yang agak-agak sedikit menurun. Karena power dari Cloud ketika berhadapan dengan Roger yang early sangat agresif, dia harus benar-benar pelan banget mainnya. Itu yang cukup unik dari Cloud Winata. Dimana dia ketika kalah level, kalah kondisi matchup hero di arah laning, lihat dia yang lebih agresif loh, Lim. Dan selalu bisa mendapatkan tempat untuk farming. Goldnya selalu bisa ngejar, walaupun memang kadang kondisinya masih agak sedikit kalah. Tapi ya Tapi cukup terancam ya karena ada penalty zone. Jadi ada banyak banget cancellation yang sebenarnya bisa menutup bagaimana Federer Airstrike. Tapi menit 40 Wings. Waduh, langsung ada shieldnya juga untuk Sun. Tapi lihat di depan sana, Lutfi melakukan distraction dengan ada knockout yang diberikan, tapi Lutfi diselamatkan para kawanannya, penalty zone for Lutfi. Satu poin kill membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mampukah berhasil mendapatkan turtle mereka. Karena Anavel sudah melakukan puncher dan ternyata sedikit terlambat. Playing time dari Lutfi berimpact yang sangat mahal, tapi di depan sana Calvin Winata udah mulai datang mencoba untuk melakukan divide. Milan Fury-nya hanya berhasil mendapatkan satu buatan dan Hipboy ter-take down. Dia tidak bisa mendapatkan Kairi still survive. Logan masih mau lebih. Tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Kairi. Anavel dengan pancar terakhirnya tidak sampai hampir, but almost is never enough. tidak ada korban sama sekali. EVOS Glory masih lengkap berlima dan teamfight yang sedikit terburu-buru bahkan purple buff-nya. Jadi objektif selanjutnya. Ya, bakal diambil sama Anavel seharusnya. Event Western dibuka, Keyboy terus sakitnya bisa diberikan dan dapat Novel.
terperangkap dengan pintu diberikan K-Boy. Hampir saja dia bisa ditumbangkan dan jangan lupakan mereka udah punya gold yang sangat dominan dengan 1.500 gold. Kalau tadi Anavel tumbang, walaupun dia udah punya War X sekalipun, dia akan swing. Kali dia akan lebih cepat farmingnya dan jangan sampai para pembuatnya tersteal. Iya, ya itu yang paling terpenting sih karena Kairi sekarang harus mengejar ketertinggalan level via team fight. Sementara tim fight dari teman-teman EVOS Glory ini komposisinya jauh lebih kuat sekarang dan mereka mencoba untuk melakukan sebuah invade. Oke, invite yang diberikan, kita bakal melihat adanya retribution dari Kyrie, nampaknya Kakal dijemput oleh pasukan dari tim EVOS Glory Cloud. Nampaknya di sana Trent akan melepaskan pandangan dan jangkauannya dari seorang Kyrie dan Menanpore. Triple shot membuat para pasukan dari tim Fnatic ini mereka tidak bisa melakukan following up hingga sosok dari Kibo yang akan menjadi korban dari seorang Anavel dan Fnatic Red Flaker. Mendapatkan double kill yang sangat malu buat typical dari seorang Flavi. Sans di sana masih bisa selamat. Lutfi mencoba untuk menutup keras Flavi, tapi nampaknya Franz berhasil melakukan countering up dan membuat Flavi selamat. Sama sekali. Ya ini akan membuat efek dari Festival of Blood-nya makin komplit juga. Dan dengan adanya turtle yang diambil oleh Klaukun, ini menyempurnakan bagaimana ofensivitas dari EVOS Glory di game yang pertama. 2.500 gold mereka unggulkan. Dan masih belum ada jawaban untuk bisa menumbangkan Fluffy. Masih belum ada damage yang cukup. Malahan Brand sekarang punya Endless Battle. Dia bisa menembus lini pertahanan dari Fnatic Onyx. Mau main front to back akan dia jadikan. Oh, blasted run from Calvin Renata. Anavel hampir saja dia bisa ditumpangkan. Tapi kita melihat di sini kondisinya adalah Fnatic Onyx. Dia tahu early game-nya tidak terlalu baik dan bahkan dari tim Fnatic Onyx mereka mencoba untuk membaikkan power mereka akan mereka siapkan untuk tas dan juga cewek. Tapi tipikal memang dari EVOS Glory kayak gitu. Ketika Assassin yang dimainkan sama Navel, lane jauh bakal dipegang pakai glow. Walking damage. Falcon untuk bisa ditumbangkan ini masih agak terlalu jauh dan bahkan dia udah mendapatkan blood wings dengan shield yang dia miliki, moving speed yang cepat. Ini masalahnya justru bukan di cewek tapi tetapi di Lutfi. Iya, Lutfi-nya bakal menjadi eksekutor yang mematikan sekali. Walaupun mungkin secara build dia akan menuju ke hybrid. Seperti biasa, Lutfi hanya akan melakukan zoning out agar nantinya teman-teman dari EVOS Glory berada dalam team fight yang tidak diunggulkan secara kuantitas. Tapi kalau misalkan kita melihat dari keseluruhan team fight yang sudah dijalankan Fnatic Onyx, mereka belum benar-benar grouping berlima. Dan itu yang bakal kita tunggu. Ketika team fight 5 lawan 5, dalam keadaan Fluffy yang masih belum bisa ditumbangkan karena shutdown-nya terlalu mahal, apa yang akan terjadi? Oke, tapi kalau in case nih, lane jauh, Lutfi or cewek, pilihannya cukup berat karena dua-duanya bisa dipoin sama Lancelot yang lagi unggul. Ya, apalagi Lancelotnya bisa panggil Terisla juga. Gak cuma Terisla, bahkan bisa memanggil Dreams juga. Baru bisa bermain dengan formasi 3-2. Oke, so far Lutfi yang kalah dari segi levelnya cukup berbahaya dan lihat gerakan agresif EVOS Glory, mereka mau coba paksa objektif. Oke, mereka memaksa objektif, tapi lihat Lutfi melakukan claim ini dengan sangat cepat. Memutar Anavel terbang bersama dengan adanya Fire Wrestling. Berhasil dia akan coba ditarik oleh Kiboy, tapi nampaknya Kiboy melihat adanya angka 4 detik di sana. Membuat dia harus mereset, tenangkan dirinya. Ingat Profesor KB, kali ini EVOS Glory punya keuntungan yang sangat banyak. Dan jangan sampai dengan satu momen aja dia langsung buap semuanya. Ya, nggak boleh terburu-buru karena ingat mereka membawa Assassin Jungler. Jadi nggak bakal bisa lama-lama untuk tarik ulur di area Lordnya. Malah Kairi yang bisa membawakan Lord Dance kali ini. Dia akan berdance dengan Lord, tarik ulur, reset Lord juga. Agar nantinya setup bisa lebih dimatangkan kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi untuk pegangan di lane jauhnya Cloud, ternyata bakal ditinggalkan sendirian. Dan ini akan menjadi ancaman kalau tiba-tiba nanti Anavel hadir di area bottom lane. Tapi so far ya, untuk sampai sekarang nih, goldnya ini gak jauh loh, stabil. Memang diunggulin sama EVOS tapi gak naik-naik lagi. Iya, kayak benar-benar udah di situ aja. Karena memang gak ada keuntungan sama sekali yang bisa didapatkan, termasuk juga dari outer turret. Mungkin kalau ada outer turret yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory itu akan membantu sedikit untuk ekonomi dan juga leveling yang nantinya akan diunggulkan dari Anavel. Apalagi dia bisa bermain dengan Form Roster Division, itu akan sangat memudahkan dia untuk mendapatkan pundi-pundi objektif seperti Lord dan Armor, bahkan diamankan Fluffy. Oh, tapi satu hal sih yang aku lihat tadi ketika Anavel coba untuk bermain di arah tengah, Lim. Di mana dia coba untuk nge-catch up, untuk tanknya ditumbangin atau minimal skill-nya keluar. Ketika Dancing Lord itu akan sangat kekurangan damage untuk Onyx. Iya, jadi sasaran empuk juga kebetulan. Tapi Lord yang pertama, setuju banget dengan KB, kayak bisa dipegang, bisa di-setup sama Onyx. Lagi-lagi Assassin versus Jungle Tank. Ini akan beda banget dari Lord Dance-nya. Tapi untuk source damage, Fluffy yang belum tumbang sama sekali, ini kayaknya dia di bagian depan di all pun masih aman. Masih aman banget karena dia udah punya Blade Armor. Sementara kalau kita lihat dari cewek, dia baru selesai dengan Golden Staff. Jadi masih terlalu jauh sepertinya untuk bisa menggapai dan menghancurkan bagaimana Terisla ini dengan pasifnya. Menunggu menuju ke arah dari Malefic Roar.
Tapi masih terlalu jauh sepertinya Lim untuk Malefic Roar. Dan cewek kayaknya lebih memilih untuk Win of Nature. Karena dia tahu bahwa physical damage dari Unravel dan Brans akan sangat mudah untuk bisa menghancurkan dirinya. Jujurnya ini temponya malah dipegang Onyx loh. Betul, aku Goldnya setuju. memang di EVOS, tapi tempo permainannya lagi dipegang sama Onyx. Ya, ditambah lagi kita bisa melihat di mana di arah bottom lane mereka berhasil mendapatkan satu turret itu udah membuat memegang tempo laning jauhnya. Dan sekarang Annabelle untuk di Lord yang pertama dia bermain dengan Lord Dance nggak masalah. Tapi dengan pocket damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan para pasukan tim Fnatic Onyx. Mereka bermain yang skrimis, menunjukkan kualitasnya dari Luffy di arah belakang The Rising Heroes. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Annabelle. Jangan sampai dengan adanya double knockout side, Annabelle akan tumbang. Tapi lihat Annabelle! What the retribution from Annabelle! Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu Lord plus satu point kill. Keuntungan yang sangat melimpah untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Kyrie kali ini dengan the power of retribution dari Kyrie ternyata tidak terlalu berimpact di dalam Lord yang pertama. Setup yang cukup memaksa dari EVOS ternyata bisa sebagai bait, dan sekarang dengan Lord yang mereka dapatkan, keunggulan gold yang sudah mulai naik, Be. Wah, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi Lordnya sampai dengan 12 ribuan darahnya. Jadi ya mau nggak mau EVOS Glory juga bakal respon. Mereka bakal all in Lordnya, jadi nggak bakal ada waktu untuk Fnatic Onyx lakukan reset. Dan itu yang menjadi keuntungan bagi EVOS Glory. Mereka men-take over Lordnya dan Blade of Despair di tangan dari Annabelle. Oh, Blade of Despair. Ini bakal sangat sakit. Dan bakal di depan sana, lihat sosok Flav yang menjadi target utama para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Harusnya cewek di sini bisa melakukan sebuah DPS. Karena Fluffy kalau semakin tidak dibendung, dia akan makin liar. Harusnya masih aman sih ya sampai saat ini karena Lordnya bisa di-clear juga, tapi mid yang dituju coba di defense mati-matian. Oke, mau tidak mau dengan adanya semua yang Fluffy. bisa diberikan, tapi Fluffy menutup dan melakukan sandwich gaming. Berhasil mentorkan lebih Nata. Kali ini tercancel dan nampaknya gagal untuk mendapatkan cewek dengan ada Phantom Execution membuat seorang Annabelle harus mundur ke arah belakang. Mereka harus reset kembali. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Di arah bottom lane mereka sudah menjalankan tugasnya dengan mendorong push menuju ke arah best turret tim Fnatic Onyx. Tapi ini masalahnya mid lane outer turretnya masih belum pecah. Dan mereka mau banget untuk dapetin mid lane turret biar mereka bisa nge-camp di area jungle dari Fnatic Onyx. Oke, Kyrie dengan darah yang tidak terlalu baik dan Jokot slide! Wabak kamu Tomro! Sangat berhasil mendapatkan satu point kill dengan sangat instan membuat pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka udah mulai sadar, mulai memasuki menit yang tidak cukup baik. 13, 15, 18, 20. Mungkin Fnatic Onyx punya power itu. Wah, ini dia thanks to Lutfi ya dengan knockout strike-nya tadi yang mampu membeli waktu agar feeder strike-nya connect. Shutdown yang begitu banyak. Lu Fluffy-nya kena shutdown langsung tuh. Pasukan dari tim Fnatic Onyx dengan adanya Barken yang tidak bisa dimasukkan dan bahkan border yang sangat jelas untuk Fluffy tidak bisa maju lebih dalam lagi. Kembali lagi kali ini Fluffy menjadi kunci tim EVOS Glory. Tapi lihat lane-nya Ranger Mas, lihat lane-nya Lim. Semuanya didorong malah sama Fnatic Onyx. Mereka mendorong dari dua lane yang berbeda. Lutfi menyelesaikan bottom lane, cewek menyelesaikan top lane. Temponya lagi-lagi dipegang sama Fnatic Onyx. Menunggu untuk Lord yang selanjutnya. Enhance Lord yang sangat-sangat berarti. Dan 1v1 Brans. Dia nggak boleh 1v1 sama cewek karena ingat Roger itu kalau build Win of Nature dia harus main selama di human form. Lagian udah kelihatan juga di coverage cepet banget dari Onyx ya. Dari mode hit pressure sekarang mereka yang bisa balikin lagi. Landingnya aman. Bahkan sekarang dengan mid yang Dan Annabelle flanking yang dilakukan mencoba menuju ke Rosan dan nampaknya gagal. Pada Western di depan sana membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx tidak bisa menghentikan Brans. Tapi Blazing Duet lah yang membuat tim dari EVOS Glory harus mundur. Dia bisa diberikan terlalu banyak karena seorang Dreams dan Dreams harus hilang immortalnya. Knockout like the Rushing Heroes dari Luffy menghentikan pergerakan EVOS Glory. Tapi nampaknya Fluffy dengan immortality-nya. Dan satu hal yang kita harus pelajari dari kemarin. Immortality Fluffy sekalipun pecah mereka harus all in. Jangan sampai hanya immortalnya yang pecah. wow, tapi 6.000 damage B dari Cloud pun B impactful sekali. Ya impactful karena dia juga punya shield dan sekarang Cloud pun mencoba 1v1. One more situation untuk Raja Noxan dan Daikin Lasan. Mid ladder from Fnatic Onyx berhasil membuktikan kualitasnya, tapi Cloud kali ini mereka masih punya power dengan adanya late game untuk Cloud. Cloud 1v1 melawan Suns dengan Farsha yang masih punya shield dari Bloodwings dan Feather Astrike yang begitu instant. Bahkan memicu juga Cloud dengan Winter Trench-nya, Lim. Terlalu banyak resource yang digunakan. I'm offended menuju ke trend, penalty shotnya for nothing. Free hit dengan Feather Astrike di arah belakang sana membuat tim EVOS Glory harus terus mundur ke arah belakang. Lihat the Rising Heroes Luffy melakukan sounding out. Bermasuk ke Annabelle, mencoba melakukan David, tapi nampaknya Annabelle gagal. Kyrie save the team for this time. Kembalikan kembali keadaan dan bahkan mereka kehilangan dua playernya. No Bran, no Roger, no Fluffy, no Annabelle. Ini bencana. Agak sedikit memaksa
bisa tadi masuk ke daerah Lord dan masih bisa disecure oleh Kairi. Kali ini Onyx membalikkan keadaannya, goldnya langsung dipegang. 3 member yang hilang, bahkan ngebuka lagi mid turretnya. Inner sudah hilang. Oke, last order by Restrike. Bercekat belakang. Base-nya akan menjadi pilihan utama. Di depan sana dan seorang Calvin Renata mencoba untuk melakukan dapatkan satu base. Dan dari bottom lane Basuret juga menjadi pilihan utama. 2 base hilang. Apakah menjadi 3 base? Untuk one straight push ini nggak akan cukup. Karena Basuret dari tim pos keluar. Dan oh my god! Calvin Renata out of nowhere. Fnatic Coding berhasil mendapatkan game yang pertama. Dipaksakan. Saat secara instan. Dan teman-teman, kita belajar hari ini